Gagal rebranding, ganti kemasan, malah rugi besar. Siapa nih yang pernah? Ini pernah terjadi di brand terkenal dan besar di Amerika, namanya Tropicana. Tropicana adalah brand yang memiliki produk jus buah di seluruh dunia. Buat yang belum tahu, brand Tropicana itu miliknya PepsiCo. Dan setahu saya produk ini tidak dijual di Indonesia sih. Mirip brand Buah Vita miliknya Unilever kalau di sini. Tropicana pernah membuat kesalahan pada redesign produk mereka yang akhirnya malah menurunkan penjualan sebesar 20%. Atau setara 33 juta dolar Amerika Serikat. Wow. Hal ini terjadi pada tahun 2009 silam, tepatnya 8 Januari di Amerika Utara. Gimana sih ceritanya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo teman-teman UKM seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya tarik suatu produk memang tidak lepas dari kemasannya. Karena kemasanlah yang langsung berhadapan dan terlihat secara visual oleh konsumen. Oleh karena itu, kemasan harus dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon yang positif. Ujungnya, yaitu konsumen mau membeli produk tentunya. Nah, desain kemasan produk memang memegang pengaruh yang cukup penting dalam upaya menarik minat pembeli dan meningkatkan penjualan suatu produk. Managing Director dari Brand Finance Asia Pasifik, Samir Dixit, mengatakan setidaknya ada 95% produk baru yang gagal di pasaran karena kesalahan membuat merek dan kemasan alias branding. Nah, salah satunya yang dialami oleh merek Tropicana ini tadi. Hari ini kita akan belajar dari kesalahan fatal Tropicana yang mungkin bisa diterapkan untuk usaha Anda agar kita berhati-hati. Pada 9 Januari 2009, Tropicana memutuskan rebranding untuk desain kemasan produk jus jeruk terlarisnya dengan kemasan baru untuk pasar Amerika Utara. Menurut teman-teman, gimana perubahannya? Keren ya? Nah, hal ini nih yang sering terjadi di teman-teman UKM Indonesia yang berasumsi ketika omset penjualan turun, rebranding solusinya, ganti logo solusinya, ganti kemasan lah solusinya. Oke, kembali lagi ke topik Tropicana. Kemasan barunya memang terlihat keren lah dari kemasan lamanya ya. Lantas, apakah ini meningkatkan penjualannya? Faktanya, Tropicana malah harus menelan kerugian sebesar total 50 juta US dollar. Loh, kok bisa? Tropicana rugi total 50 juta US dollar setelah rebranding kemasannya. Kok bisa sih? Kan kemasannya kan udah keren tadi. Inilah fakta-fakta agar kita memahami kegagalan Tropicana ini. Apa aja sih fakta-faktanya? Oke. Yang pertama adalah agensi yang menggarap rebranding ini bernama Arnold menghabiskan 35 juta dolar untuk rebranding Tropicana ini. Fakta kedua, pada 9 Januari 2009, Tropicana meluncurkan kemasan baru untuk produk terlarisnya di Amerika Utara. Pendapatan penjualannya mencapai lebih dari 700 juta dolar per tahun. Beberapa hari kemudian, konsumen mulai mengkritik desain baru tersebut, terutama di media sosial. Penjualan perlahan terjun sebesar 20% dan penurunan penjualan yang wow ini menunjukkan kerugian sebesar 30 juta dolar. Fakta ketiga, pada tanggal 23 Februari 2009, Tropicana akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan kembali ke desain kemasan lamanya. Hanya berselang berapa tuh? 2 minggu. Tropicana balik arah lagi, kembali ke jalan yang benar ini ya. Secara total, Tropicana mengalami kerugian lebih dari 50 juta dolar. Untuk memahami kegagalan strategi Tropicana, penting untuk menganalisis apa sih yang dirubah Tropicana dalam desain kemasannya. Salah satu perubahan paling fatal adalah mengganti gambar jeruk dan sedotannya dengan sebuah gelas besar transparan berisi jus jeruk. Nah, dengan hilangnya jus dan sedotan ini, Tropicana mengubah ke tutup kemasan yang berbentuk setengah jeruk. Bagus idenya. Mungkin maksudnya agar konsumen merasakan experience mendapatkan jus jeruk yang segar, jeruk asli, gitu kan. Perubahan kedua adalah di logo. Coba kita lihat. Butuh berapa detik coba?
Anda bisa membaca kata vertikal di kemasan terbaru ini. Dan saya yakin jika Anda sebagai konsumen Tropicana nih bakalan mengalami hal yang sama. Tidak bisa mengenali produk tersebut jika berjejer di rak supermarket. Atau bahkan ragu, ini Tropicana bukan sih gitu kan? Padahal logo sebelumnya tulisannya udah horizontal kan? Masalahnya, jika konsumen saja tidak bisa mengenali produk tersebut bahwa ini Tropicana gitu kan, bagaimana akan merasakan experience-nya? Yong dan Xiaomo pada Agustus 2009 langsung bahas dalam jurnalnya tentang Tropicana bahwa desain ulang kemasan ini seringkali disertai dengan penurunan penjualan yang kecil. Jadi itu hal lumrah gitu kan. Tapi ini cenderung bersifat sementara dan tidak pernah separah penurunan 20% yang dialami oleh Tropicana. Nah, teman-teman UKM, dalam dunia branding nih, salah satu tujuan visual identity, ya, visual identity ini contohnya salah satunya adalah packaging itu ya. Dijadikan sebagai yang namanya brand recognition. Apa sih brand recognition itu? Contohnya gini deh, biar gampang. Kalau saya perlihatkan gambar ini, merek atau brand apa sih yang terbayang di pikiran teman-teman semua? Nah, itu yang dinamakan brand recognition. Jadi, sesuatu untuk diingat oleh pelanggan dari sebuah brand hanya dengan diperlihatkan beberapa atribut-atributnya saja. Dalam kasus Tropicana ini, yang sudah dijadikan pelanggan sebagai brand recognition, antara lain misalnya, yang pertama jeruk dengan sedotannya, ya kan? Kemudian logo asli, kemudian ada tulisan fokus pada pure premium. Sekarang nih, apabila Anda sebagai pelanggan Tropicana yang biasanya sangat familiar dengan ketiga atribut sebelumnya yang saya sebutkan tadi, ketika di rak supermarket kita jalan nggak ketemu, apa yang terjadi? Pasti bingung gitu. Apakah produk ini masih sama dengan yang sebelumnya yang mereka percayai? Atau itu syukur-syukur kalau kemasannya berhasil ditemukan, oh ini ada Tropicana, bisa kebaca gitu. Lah kalau nggak ketemu, kan nggak jadi beli. Inilah yang disebut dengan packaging is a silent salesman. 3 pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kegagalan Tropicana ini? Yang pertama, konsumen merasakan ikatan emosional dengan kemasan produk dari brand yang mereka sukai. Konsumen akan merasa kecewa dan merasa dihianati jika tiba-tiba tidak ada lagi yang bisa diidentifikasi elemen atau atributnya gitu dari desain kemasannya. Yang kedua, elemen atau atribut brand pada kemasan tidak dapat diubah semuanya sekaligus. Tropicana berusaha memodernisasi kemasan produknya, jadi lebih modern nih. Tapi yang fatal dilakukan adalah mengubah elemen atau atribut ya, yang mana digunakan oleh pelanggan untuk menandai ini loh Tropicana itu yang gambarnya jeruk sama sedotan malah diganti gitu. Tropicana mengubah terlalu banyak atribut brand yang membingungkan pelanggan saat mereka ingin membeli jus jeruk kesayangannya. Misalnya logo baru, tipografinya baru, slogannya baru tadi, gambarnya juga baru, tutupnya baru. Ada berapa hal? 5 hal coba. Jika teman-teman ingin mendesain ulang kemasan atau packaging produknya, pastikan tidak mengubah semuanya sekaligus. Kita perlu memastikan konsumen tetap mengenali brand kita. Pelajaran ketiga, packaging is the silent salesman. Packaging harus bertarung di rak supermarket nih. Desain dan konten memiliki andil mempengaruhi keputusan konsumen membeli. Konsumen Tropicana tidak mengenali atau menyukai desain baru dan oleh karena itu memutuskan untuk tidak membelinya. Terbukti, netizen di sosial media ramai membahasnya dan faktanya penjualannya menurun drastis. Oke teman-teman UKM, semoga bermanfaat untuk bisnis teman-teman semua. Saya Raka, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.